warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmiatun, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Brebes. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru SMK Pak Gosada Brebes. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, ada waktu ya Pak ya? Iya. Ini Pak, ini saya mau membacakan kasus Pak. Iya. Kasusnya kasus 3 ya Pak. Nanti silakan Bapak memberi tanggapan tentang kasus ini. Oke, untuk kasus 3. Misalnya ini ya Pak, misalkan Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada Kepala Sekolah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru Pak. Ya, ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru itu terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk ke perguruan tinggi negeri ya, atau PTN melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan, kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai-nilai murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80, bila 60 menjadi 70 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Nah, bila Anda meningkatkan, apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan ini? Jadi intinya itu ya Pak, menaikkan nilai rapot mulai dari kelas 10 yang tadinya 70 menjadi 80, dari 60 menjadi 70 agar anak-anak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dan juga agar nama baik sekolah tetap terjaga. Nah, jika Pak Dwi ini menjadi guru yang khusus, apa tanggapan Pak Dwi? Baik, terima kasih Ibu Dian untuk pertanyaan tadi. Menurut pandangan saya sih, yang pertama kita sikapi dari niat dari kepala sekolah bahwa beliau datang ke sekolah berharap dapat meningkatkan prestasi sekolah, yaitu 25% dari siswa didiknya itu dapat masuk di PTN lewat jalur rapot. Selama ini kan kemungkinan dari kasus tersebut tidak ada yang dapat masuk di PTN karena nilai rapotnya belum memenuhi. Itu saya rasa niat baik kepala sekolah dalam hal yang pertama memikirkan masa depan sekolah, yang kedua memikirkan masa depan anak didiknya. Jadi memberi kesempatan untuk anak didiknya melanjutkan ke PTN lewat jalur nilai rapot. Menurut saya sih yang pertama, kalau instruksi dari kepala sekolah dalam hal menaikkan atau mengupgrade nilai secara
umum memang saya rasa sudah istilahnya bisa dilakukan, tetapi dengan cara-cara yang tidak istilahnya hanya sekedar menaikkan nilai. Kita bisa menaikkan nilai siswa dengan cara memberikan tugas tambahan untuk tambahan nilai yang ada di rapor. Jadi dalam kasus ini kan kalau sesuai dengan jalur dan ada bukti-bukti otentik tentang penilaian itu bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa tidak ada masalah. Karena kenaikan nilai itu bisa dilakukan menurut pendapat saya yang pertama dengan memberikan tugas untuk menambah nilai rapor. Jadi dalam kegiatan ulangan harian atau kegiatan PTS dan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, itu siswa nilai kumulatifnya atau nilai rapotnya dapat ditambah dengan penambahan nilai dari tugas harian, tugas mingguan, atau tugas kelompok. Itu juga bisa dapat meningkatkan nilai dari siswa tersebut. Itu untuk peningkatan nilai. Terus untuk secara pandangan dari kepala sekolah kan pengennya memberikan kesempatan kepada siswanya Bisa masuk. Itu saya rasa baik ya. Jadi memang banyak yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi ada juga yang terkendala biaya. Kalau umpamanya dengan jalur nilai rapot ini dapat meringankan biaya di perguruan tinggi, saya rasa itu sangat bagus sekali. Jadi anak memberi kesempatan pada anak-anak yang benar-benar pengen melanjutkan dan terkendala biaya, kita juga dapat istilahnya membantu lah seperti itu. Jadi tetapi dengan cara-cara yang istilahnya seperti itu, meningkatkan nilai dengan beri tugas dan sebagainya. Jadi ada prosesnya, istilahnya proses dari peningkatan nilai. Tidak hanya tidak hanya langsung menaikkan hasil, tetapi memberikan mungkin lebih banyak proses dari pemberian tugas dan sebagainya. Itu salah satu proses untuk meningkatkan nilai. Menurut saya seperti itu. Jadi terkait dengan integritas dan kredibilitas, saya rasa kalau umpamanya dengan cara-cara yang seperti itu, sebenarnya tidak ada masalah dalam meningkatkan nilai. Kita ada cara yang ada jalurnya, istilahnya pemberian tugas yang jelas, terus ada bukti otentiknya ini dan tugasnya anak-anak. Kenapa nilainya bisa segitu kan? Itu ada prosesnya. Kalau ada prosesnya, saya rasa tidak ada masalah untuk menaikkan nilai. Jadi menurut pandangan saya seperti itu. Jadi intinya tidak ada masalah selama bisa dipertanggungjawabkan. Ada tugas hariannya, terus mungkin juga keaktifan kan juga mungkin bisa kelas. Intinya tidak hanya hasil akhir yang kita lihat, tapi juga proses siswa selama pembelajaran. Betul. Kita juga kan tidak hanya menilai siswa dalam bidang akademik, kita bisa menilai siswa dalam sikap selama proses pembelajaran, keaktifan, kedatangan, respon dari siswa, itu juga ada nilainya. Terus jadi nilai sopan santun juga menurut saya itu juga bisa jadi pertimbangan untuk memberikan nilai kepada siswa. Jadi tidak hanya dari tes akademik, tetapi kita lihat seharian. Anak-anak butuh proses pembelajaran
ya kita berikan materi pembelajaran. Selain itu juga kita berikan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini nantinya kan ada istilahnya nilai untuk perkembangan siswa. Jadi menambah, yang pertama menambah karakter siswa menjadi lebih kuat, lebih baik. Nah, dalam proses itu kan saya rasa bisa untuk menilai anak, ini anak ada perkembangannya, jadi ada nilai plus dari anak tersebut. Pada saat nilai akademiknya mungkin agak kurang, jadi kita punya nilai plus di sikap dan perilaku anak, seperti itu. Jadi itu kita dapat menilai siswa tidak hanya secara akademik, tapi juga dari karakternya juga bisa kita nilai. Oke. Baik. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya dan atas responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.